Selamat malam para penonton yang selalu setia mengikuti kisah dari Jejak Karuhun. Baik, di sini Kang Alan yang akan menjelaskan tema kita malam ini, yaitu bagaimana perjalanan Kang Alan dalam penelusuran di Jejak Karuhun ini. Baik, jadi langsung aja kita pada pembahasannya, seperti apa dan bagaimana. Kita simak penjelasannya, silahkan Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada host ya, Bang Afri ya, dengan Bang Adri, yang mana pada malam ini kita mungkin mencoba ya, ini perdana untuk di Jejak Karuhun mengadakan podcast. Mungkin di sini tadi menanyakan tentang perjalanan di Jejak Karuhun, penelusuran di Jejak Karuhun. Sebenarnya kalau kita ceritakan memang sangat panjang ceritanya itu ya, perjalanan itu, karena hampir seluruh yang ada di Kabupaten Sambas sampai di luar Sambas, alhamdulillah udah kita telusuri tempat-tempat yang dimana banyak cerita daripada sejarah dan keangkeran itu. Oke, terima kasih di acara podcast ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa mengambil daripada manfaat begitu. Di perjalanan saya pada awal di Jejak Karuhun, saya udah lupa di mana pertama kali saya melakukan penelusuran itu, di satu tempat yang memang lumayan angkernya. Jadi di situ mungkin tempatnya ini saya lupa nih, karena udah terlalu banyak yang saya telusuri di satu lokasi, terutama di makam-makam keramat dan juga lokasi-lokasi yang memang di situ banyak terjadi cerita-cerita dari masyarakat yang mitosnya itu sering mengganggu masyarakat yang sering di lokasi itu. Artinya di perjalanan saya itu banyak sekali yang memang menjadikan pembelajaran, pengalaman bagi saya seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi tentang hal apa gitu kan? Tadi Kang Alan membahas, menjelaskan sedikit tentang tempat angker. Jadi seperti apa keangkeran di situ, atau penampakan yang jelas bisa dilihat dengan bisa dimunculkan di kamera, atau seperti apa itu Kang Alan? Jadi bicara keangkeran itu kan, bahasa angker itu sebenarnya bahasa dari manusia, ya, angker itu. Tapi pada saat saya ke suatu lokasi, pada saat itu, contoh, ini saya baru ingat, di satu tempat lokasi yang ada di daerah ini antara batas Sadayan dengan Stali. Situ kan yang ada tikungan di situ, ya, yang ada pohon sagu ya. Di situ memang katanya udah terkenal dari zaman dulu cerita keangkeran di situ. Jadi kita mencoba melakukan penelusuran itu, kalau nggak salah 2 kali di satu tempat itu, karena saya penasaran sebenarnya ada cerita apa sih gitu kan. Sampai dari dulu sampai sekarang tempat itu sering orang menyatakan angker dan dilihatkan sosok-sosok makhluk astralnya seperti itu. Jadi pertama saya melakukan penelusuran itu dengan kepala desa Sebayan.
itu pernah melakukan penelusuran dengan kepala desa Sebayan, dan di situ saya melakukan uji nyali pada saat di lokasi itu di dalam. Itu pertama kali juga kepala desa Sebayan itu melakukan uji nyali di situ. Dia pun penasaran juga gitu kan. Dan saya tanya pada saat itu, ada sesuatu kayak orang menggeram gitu ya, dan ada kayak orang berjalan itu di belakang kebun sagu itu. Nah, dan di situ tercium bau bangkai. Kita nggak tahu apakah bau bangkai dari binatang yang udah mati atau memang bau bangkai dari sosok yang ada di situ. Tapi setelah saya selusuri dari cerita kepala desa, rupanya memang ada sosok yang tinggi besar, mungkin sekitar belasan meter lah, gitu kan. Itu yang sering menampakkan diri, dan juga ada sosok perempuan. Kalau kita yang sering viralnya itu, yang umumnya itu, yang dikenal oleh masyarakat ataupun anak-anak muda itu, ya tidak jauh dari sosok si Mbak Kuntilanak, ya gitu. Dan saya mendengar cerita dari masyarakat juga dulu, katanya sering didatangin sosok itu Kuntilanak seperti itu. Sebenarnya bagaimana menyikapi daripada hal-hal seperti itu? Nah, dari di Jejak Karuhun ini bukan sekedar kita mencari sensasi ataupun untuk melakukan penelusuran yang biasa-biasa aja. Saya ingin meluruskan cerita daripada masyarakat tentang keangkeran sesuatu lokasi. Jadi pada intinya bagaimana kita menyikapi itu supaya manusia-manusia itu tidak takut di tempat hal-hal yang angker gitu. Seperti itu. Oh, jadi bagaimana caranya? Pertama, kita jangan pernah menjauhi daripada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beragama Islam. Dan yang kedua, kita ibadah, sholat. Yang ketiga, kita sering-sering berzikir, istighfar, dan sholawat. Artinya kalau kita mau keluar rumah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan daripada perjalanan yang kita tuju. Insya Allah di situ kita tidak akan pernah diganggu oleh makhluk-makhluk yang bersama kita. Sehingga mereka sering memperlihatkan kepada orang-orang yang memang pertama yang memang penakut lah. Kalau kita makin takut, dia makin jadi gitu. Seperti itu. Jadi pada intinya kita tidak boleh takut. Ya, kalau kita bicara Allah menciptakan jin dan manusia itu, manusia lebih sempurna daripada mereka. Tapi kebanyakan manusia yang takut oleh mereka. Sebenarnya mereka takut sama kita. Cuman karena tadi kalau bahasa kita orang Sambas, iya kalah gap ya. Kalah gap ya. Jadi kita yang takut. Yang kalah. Nah, seperti itu. Itu satu lokasi yang saya ceritakan. Masih banyak cerita-cerita yang lain di daerah-daerah yang lain. Baik para penonton, jadi sesuai yang dijelaskan oleh Kang Alan, jadi memang makhluk-makhluk seperti itu memang ada. Nah, seperti itu tadi juga banyak di tempat itu, baru satu tempat, tapi banyak tempat lagi yang belum bisa disampaikan oleh Kang Alan ya. Jadi para penonton yang ingin melihat seperti apa penelusurannya, jadi silakan buka video kami yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, jadi
bagaimana juga tadi mengatasi untuk agar kita bisa terbentengi dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan beberapa pesan yang disampaikan oleh Kang Alan seperti itu. Jadi Kang Alan, apakah ketika Kang Alan melakukan penelusuran bisa ada sosok yang terekam kamera? Nah itu karena kan pada video-video yang kita tonton di YouTube, di channel-channel lain itu kan ada yang memang ada sosok kuntilanak, nah, seperti itu. Kalau dari penelusuran Kang Alan sendiri, apakah ada yang sempat terekam oleh kamera, Kang Alan? Jadi bicara penampakan ataupun bayangan, kalau di perjalanan saya di Jakarta, kalau bicara penampakan yang padat itu kayaknya nggak ada gitu kan. Tapi kalau sekedar bayangan ataupun sekelebat itu ada, itu sering ada. Apalagi dari sesuatu yang memberi tanda gitu kan, dari bau-bauan, wangi-wangian gitu kan, ataupun dari pergerakan benda yang seperti kayak melempar ataupun kayak orang berjalan itu sering. Jadi Kang Alan membenarkan atau mengakui bahwasanya kejadian-kejadian seperti itu memang real ada di lapangan. Real ada di lapangan. Kalau saya melihat sosok yang betul-betul nampak padat, saya itu belum pernah. Oh gitu. Belum pernah kejadian terlihat seperti nampak padat masuk ke alat kita. Tapi kalau sekedar kita sekelebat ataupun bayangan itu biasa. Seperti mengeram itu ada, mengeram, lemparan seperti gesekan-gesekan pohon, ada lemparan-lemparan batu itu ada. Dan bahkan ini waktu itu tim itu ramai. Itu di satu lokasi di daerah saya baru ingat, saya di daerah Lumbang, di Lumbang Penyengat. Ini semuanya kelihatan kayak selendang. Entah apakah selendang, apakah itu sorban, dia terbang. Tapi bukan kuntilanak, bukan. Dia kayak nggak tahu apakah selendang, apakah sorban, dia terbang. Pun sekelebat. Nah, itu yang memang yang pernah saya terlihat dengan teman-teman. Tapi yang anehnya di kamera nggak dapat seperti itu. Baik para penonton ya, jadi tadi ada ya, jadi silahkan dibuka video kita ya. Nah, tapi yang ini saya potong, yang perjalanan waktu yang di Lumbang Penyengat itu, di satu kuburan yang sekarang yang udah dipugar itu kuburan makam Datuk Keramat Beras, kata orang sana gitu ya. Jadi itu waktunya itu di channelnya kawan, di jejak malam pada saat itu. Jadi kalau di jejak Karuhun itu nggak ada. Hanya pun pada saat di jejak Karuhun kita melakukan ziarah aja, ziarah. Oke, Kang Alan, mungkin kita sudah waktunya berakhir. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita di sini mendapatkan pelajaran, mendapatkan pesan juga dari Kang Alan. Nah, juga kita bisa memahami tentang alam selain di alam kita, alam manusia ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kalau ada dari penonton yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan nanti menuliskan pada kolom komentar agar pada video berikutnya kita bisa menjawab pertanyaan para penonton semuanya. Nah, ini saya potong. Nanti mungkin di podcast yang selanjutnya nanti saya akan menceritakan perjalanan saya pada saat ke Batu Bejamban. Oh, betul. Nanti saya ceritakan, itu banyak sekali di situ kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar itu. Nanti kita akan cerita nanti di podcast berikutnya. Oke, jadi kita berikutnya akan menjelaskan tentang pengalaman di Batu Bejamban ya. Dan untuk komentar teman-teman
yang akan kita tampung, akan kita tanyakan di sesi pertanyaan teman-teman. Baik, mungkin kita cukup di sini saja. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dia.